Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mengikuti beberapa sesi dalam studi Acehnologi. Dalam sesi kali ini kita akan lanjutkan tentang cara berpikir orang Aceh. Dan ini mungkin sebagaimana sesi sebelumnya saya jelaskan tentang landscape kebudayaan. Nah, ini akan kita lanjutkan dengan 3 konsep cara berpikir masyarakat Aceh yang itu muncul dalam rekayasa kebudayaan. Dan di sini saya sebutkan dengan 3 han. 3 han itu artinya 3 hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi ini merupakan produksi pengetahuan dalam landscape kebudayaan masyarakat Aceh, dan 3 han ini hidup sebagai living tradition atau tradisi yang hidup dalam masyarakat, dan mereka menganggap itu sebuah kesatuan. Penjelasannya itu bisa dibaca dalam buku Acehnologi. Nah, han yang pertama adalah kalau orang Aceh sebut dengan hanruh. Hanruh itu jadi sesuatu yang dilakukan itu tidak bisa ditemukan jawabannya secara matematis atau ditemukan jawabannya secara langsung. Dan ini bentuk larangan yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya, dari nenek kepada cucunya dalam bentuk cerita atau dalam bentuk larangan-larangan yang diberikan atau disajikan di rumah-rumah masyarakat, dan mereka menganggap ini sebuah pengetahuan yang harus dipelihara dan tidak akan dilanggar. Nah, hanruh ini biasanya terkait dengan pengetahuan masyarakat mengenai sistem kosmologinya. Jadi bagaimana tata hubungan masyarakat tersebut atau individu dengan alam di sekitarnya, kemudian bagaimana tata hubungan individu tersebut dengan manusia di sekitarnya, dan juga bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Dan tata kelola tata pikir ini membentuk dan terbentuk dalam masyarakat tidak bisa dipahami secara langsung, melainkan dia harus dimaknai dalam bentuk sistem pengetahuan sebagaimana dipahami oleh masyarakat tersebut. Ya, orang biasa mengatakan ini sebuah pantangan, tetapi lebih dari itu, hanruh ini merupakan salah satu filosofi pengetahuan masyarakat Aceh yang menurut saya masih hidup di kawasan pedalaman, namun sudah terkikis habis, mungkin dugaan kuat saya, di kawasan perkotaan ketika larangan-larangan yang muncul dalam masyarakat ini dicoba rasionalkan dan terkadang dianggap sesuatu yang bersifat mitos. Akan tetapi dalam kajian sosial antropologi, pengetahuan-pengetahuan inilah yang kemudian membentuk spirit yang pernah kita kupas sebelumnya, yaitu kekuatan masyarakat, di mana dalam spirit tersebut ada bingkai nilai, ada bingkai etika, ada bingkai pengetahuan, dan ada bingkai seni di dalamnya. Jadi ketika orang Aceh tinggal di kawasan pedalaman, awalnya mereka akan belajar hanruh ini dari orang tua mereka, khususnya dari kakek, nenek, atau juga tetua-tetua di kampung, di mana kemudian mereka akan terbiasa dan tidak akan melanggarnya. Kemudian ada han yang kedua, yaitu hanaget. Hanaget ini polanya adalah bukan sesuatu yang bersifat spirit, tapi dia merupakan sebuah rekayasa kebudayaan. Jadi kalau dilanggar, orang akan mengatakan hanaget atau tidak bagus.
karena itu terkait erat dengan sistem atau pola rekayasa kebudayaan masyarakat Aceh. Jadi dia tidak bermasalah jika dilanggar, tapi orang akan malu untuk melanggar karena itu merupakan sebuah aturan yang disepakati bersama dalam masyarakat Aceh, sehingga Hanaget ini hidup sebagai living tradition juga, tradisi yang hidup dalam masyarakat, dan dia bersahut-sahutan dengan handruh tadi. Jadi kalau orang sudah paham dengan handruh, sesuatu yang bersifat pantangan, biasanya dia akan juga mengerti di mana ada letak hanget atau tidak bagus. Dan ini banyak sekali dipelihara dalam masyarakat Aceh di pedalaman, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan kealaman, yaitu dengan alam sekitarnya dan dengan sesama manusia atau sesama individu, dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini saya rasa hanget yang telah banyak dicoba ubah suai oleh Snok Hogronje dalam bukunya, ketika dia mengatakan bahwasanya kebudayaan orang Aceh itu merupakan adat istiadat, padahal dalam masyarakat Aceh adat itu merupakan sebuah undang-undang. Dan ini yang nanti akan kita kupas secara mendalam dalam sesi berikutnya nanti, tentang bagaimana pengaruh dan pembongkaran Hanaget yang dilakukan oleh salah seorang peneliti antropologi dari Belanda ini. Jadi Hanaget ini merupakan sebuah rekayasa kebudayaan yang hidup sebagai aturan yang disepakati bersama, dan itu menjadi pedoman di antara masyarakat sesama mereka dengan alam sekitar dan juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian han yang ketiga adalah apa yang dikenal dengan hanjut. Nah, hanjut di sini patokannya adalah agama. Jadi hanjut ini lebih banyak larangan-larangan yang dia didasarkan pada aturan-aturan keagamaan, dan ini yang dipelajari oleh masyarakat ketika mereka ingin hidup menggabungkan antara apa yang agama ajarkan dengan apa yang budaya atau resam orang Aceh inginkan, serta apa yang sebenarnya yang ingin didapatkan dari sebuah rekayasa spirit yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi hanjut ini lebih kepada larangan-larangan atau aturan-aturan yang dilandaskan pada agama, dan ini kemudian yang mendasarkan ada sebuah ungkapan di Aceh, legezat ngan sifut. Jadi legezat ngan sifut, jadi ketika dua han atau tiga han ini itu menyatu dalam sistem pengetahuan masyarakat Aceh, dan agak sukar dilepaskan sebelum datang kolonial Belanda. Namun setelah datang kolonial Belanda, terutama kehadiran Snok Hogronje, dia memutar resam kebiasaan orang Aceh itu menjadi adat, sedangkan adat orang Aceh atau adat Mukuta Alam atau juga disebut dengan Kanun Al-Asyi itu dihilangkan. Jadi inilah kemudian yang merubah sistem tata aturan han atau tiga han tadi dalam masyarakat, khususnya ketika hanjut itu tidak lagi bisa disatukan dengan hanget dan handruh. Jadi hari ini rekayasa sosial masyarakat Aceh lebih banyak berbicara pada hanjut. Jadi ini yang menarik ketika kita lihat Aceh hari ini lebih banyak meletakkan pola pemahaman pada hanjut ketimbang merekayasa sistem pengetahuan yang berlandaskan pada tadi yang handruh dan hanaget. Jadi hanaget itu lebih banyak bicara pada sistem kebudayaan, sedangkan handruh itu pada bersifat kosmik atau kosmologi, sedangkan hanjut itu lebih banyak bersifat pada aturan-aturan keagamaan. Nah, inilah tiga aturan dalam cara berpikir masyarakat Aceh di pedalaman, dan saya agak ragu untuk mengatakan kalau ini masih ditemukan di Aceh kawasan perkotaan, terlebih lagi di kalangan generasi muda yang terkadang hari ini tata kelola pengetahuan dasar keacehan sudah tidak lagi begitu disukai dan diminati. Demikian para sahabat, sesi 3 han kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.